Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kami dari kelompok 1 akan membuat podcast bersama anak-anak SMK 2. Nah, di sini saya sebagai narasumber Muhammad Kemal Muzaki dan rekan saya Aprilia Kartika Sefira. Saya Adam Bayhaki. Saya Sultan Sabila. Oke, jadi yang pertama nih, Adam, menurut lu nyaman nggak sekolah di sini? Sangat nyaman sih Mal di sini karena fasilitas kita lengkap, ya kan. Terus sekolahnya juga luas, ya kan. Kantinnya juga deket, ya kan. Mau ke kamar mandi juga deket. Lab juga kita punya 2 Mal. Terus kalau menurut lu, Faris? Wah ini gimana? Nyaman-nyaman aja sih, gara-gara banyak jam kosnya. Oh, main yang besar. Ya, Nah, terus apa yang membuat lu nggak nyaman atau nyaman di sekolah ini? Yang pertama nyaman dulu deh. Ya kita nyaman di sini ya karena gurunya ramah Mal, ya kan. Terus kita juga lab juga 2 kali Mal, itu yang nyaman tuh. Jadi kita belajar juga bagus. Nah, pas kalau nggak nyaman itu gimana? Kalau nggak nyaman ya mungkin karena kamar mandi kita masih diperbaiki, jadi kurang nyaman kita Mal. Sama sering banjir juga kan ya? Ya sering banyak Mal. Nah, terus keunggulan dari sekolah ini tuh menurut lu gimana? Keunggulan di sini keunggulannya banyak Mal. Di sini pertama ekskulnya banyak, ya kan. Terus prestasinya juga bagus, ya kan. Tuh pertama keunggulannya. Nah, terus kalau kekurangannya? Kekurangannya, Iya. kekurangannya di sini ya paling nggak lain ya pernah kita kebanjiran, ya kan. Terus pas kelas 10 tuh Mal pagi-pagi udah bersihin air, ya kan. banjir akhirnya sama masuk. Nah, terus menurut lu nih guru-guru di sini tuh ramah nggak? Nih, biar yang jawab Paris aja ya. Ya, menarik betul Riz. Ya, ada sebagian yang ramah, ada sebagian yang lumayan galak sih. Iya. Galaknya juga bukan berarti galak suka dia, tapi gara-gara dia galak nggak pengen kitanya males-malesan Iya. gitu. Biasanya karena anak muridnya Iya, yang muridnya nakal. aja yang Bandung. Nah, terus fasilitasnya itu tuh menurut lu tuh standar nggak bagi SMK negeri itu? Kalau menurut gue standar sih. Di sini juga otomotif lengkap, ya kan, dari TBSM, terus TKR, terus akuntansi. Masing-masing jurusan kita punya kayak ruangan buat prakteknya Mal. Kalau kayak ada bengkel 2, ya kan. Kita lab ada 2, lab MM multimedia, terus lab akuntansi kita ada 2, terus lab bahasa Inggris kita juga ada Mal. Banyak berarti. Banyak. Tapi sebelum ini lu SMP di mana? Sebelumnya gue SMP di SMPN 12 Tangsel Mal. Negeri juga tuh. Negeri. Oh lu terus Kalau gue di swasta di MTS Alisonnya MTS. Tapi Iya. menurut lu enak nggak fasilitasnya? enak karena di situ swasta, jadi Swasta. fasilitasnya lebih banyak dari negeri. Iya. Nah, menurut lu tuh Dam, antara 12 sama 2 tuh fasilitasnya kan sama negeri kan? Nah, yang dibedain tuh apanya? Entah itu Kalau- muridnya, entah itu fasilitas atau ekskulnya. Kalau yang pertama kelebihannya SMPN 12 tuh deket Mal dari rumah gua. Ya kan, terus juga kantin deket, ya kan. Pokoknya deket dah dari situ. Eskul juga lengkap. Cuman di situ dia nggak ada lab doang Mal. Iya. Kalau di SMK 2 kan ada tuh Kalau banyak di SMK 2 baru banyak. Cuman ya itu kekurangannya agak jauh. sama banjir. Ya, banjir. Nah, terus bangga nggak lu masuk sini? Gue sangat bangga sih bisa masuk ke sini. Bangga. Ya, dari Kalau lu gimana Riz? Bangga banget karena udah meraih banyak piala buat lomba-lomba, terutama lomba futsal. Futsal dari SD sekolah sini. Mantep ya? Ya, Banget dah. Udah ikut nggak tuh ekskul? enggak. Kenapa sih nggak ikut eskul ya? Iya, Riz. Ikut lah. Kenapa sih nggak ikut eskul ya? Gara-gara ini jam gua padat, jadi nggak bisa ikut eskul di sini. Padat ngapain tuh? Ada deh, bantuin mama biasa. Lu ikut ekskul nggak di sini? Dam? Kalau di sini gua nggak ikut Mal, karena pulang udah sore, mungkin emang badan gua juga nggak kuat lama gitu kan, jadi gampang capean gitu Mal. Kirain sibuk kayak mana? Itu mah emang dia Enggak, kalau gua beneran sibuk. Oh, sibuk.
bantuin orang tua di rumah Ya. sebagai anak berbakti gitu. Dan gue mau nanya nih, yang bikin lu berdua bangga sekolah di sini tuh apa sih? Yang bikin lo nggak Iya. Yang bikin gue bangga sih pertama, gue pernah apa ya? Iya. Bangga karena temen sekelas gue tuh dia pernah meraih piala tuh dia tuh, jadi gue bangga banget sama dia. Kalau lu? kalau gue bangga masuk sini gara-gara gue masuk bisa gara-gara gue bisa masuk ke jalur prestasi aja sih. Iya. Oh, bukan dalam belakang. Bukan. Jadi di sini kebanyakan jongkok. Iya, ada juga yang kayak gitu. Contohnya nih seperti Kemal. Nah, ada gua. Emang jongkok kayak Enggak. Nah, ini kan negeri kan. Nah, pasti kan anak-anak kan juga kadang ada yang nakal, ada yang enggak. Nah, menurut lu tuh bedanya siswa di sini sama siswa di SMP itu gimana? Ya kalau negeri sih kita nggak bisa berharap memang. Contohnya ya anak nakal juga karena dia kadang karena pergaulan ya kan, terus karena mohon maaf ya dia broken home ya kan, apa dia punya musuh gitu, itu yang bikin dia nakal mah. Pertama ya itu karena dia pergaulan. Tapi kira-kira kalau misalnya nih temen lu nih, salah satu temen lu ada yang kayak gitu, misalnya entah itu minum, entah itu rokok, entah itu makanya dia tuh kayak sering bolos. Nah, lu bakal ngapain? Gua kalau kayak gitu sih gua cukup mengingatkan ke dia aja mah. Ya, jangan lagi-lagi dah. Misalnya gitu, lu jangan cabut-cabut dulu, lu nggak kesian sama orang tua lu gitu kan. Ini mabar ya? Iya, contohnya seperti itu. Mending lu sekolah ya kan, sekolah juga belajar cuma sebentar ya kan. Iya. Lu ke lab lu punya teman ya kan. Cuman dia balik lagi karena dia misal ada musuh di sekolah, apa dia gara-gara orang tua, gara-gara temen. Nah, Jadi kesal juga ya sama anak yang kayak gitu. ya saya juga. Ya mau gimana mal emang manusia kan. Iya. Yang nggak ada, ya tergantung manusia tuh mau dia kan bisa aja manusia jadi lebih baik, entah itu dia mau jadi lebih baik, jadi jahat kan tergantung sama dirinya sendiri. Nah, itu mah. Sama juga lingkungannya. Nah, oh ya rumah lo kira-kira di mana kan? Rumah gua sih lumayan deket ya Mal, dari sini. Dibilang deket juga enggak, dibilang jauh juga enggak mah. Rumah gua di Bintaro, Taman Menteng. Enak gak di situ lingkungannya? Wah di situ sih enak Mal, fasilitas juga lengkap. Ke hotel deket, ya kan, terus ke mall deket. Lu mau ke taman jajan juga deket, mau ke taman juga paling deket itu Mal. Nah, biasanya kan itu kan Taman Menteng kan? Iya. Lu kalau jogging kan suka di situ tuh. Ya. Nah, di situ tuh kira-kira menurut lu tuh orang-orangnya tuh kayak gimana? Kalau di situ sih orangnya termasuk ramah-ramah Mal, karena di situ lingkungan orang komplek gitu. Jadi kayak lebih adem aja kan? Ya lebih adem, lebih asri. Di situ juga ada satpam Mal. Nggak Jadi orang- sembarangan orang Jadi masuk. orang sebenarnya mau berbuat kejahatan di situ juga. Gak berani. Iya. Nah, kalau lu Riz, kira-kira rumah lu tuh di mana gitu? Jauh nggak dari sini? Rumah gua nggak jauh, nggak deket juga sih, di Regency Fortune situ. Maksudnya nggak dekat nih sama Adam? Jauh kalau rumah gua dari beda jalur, beda jalur. Ya, Kalau Adam keluar SMKN 2 kanan, kalau Paris kiri. ya di situ. Tapi kalau lu mau jalan-jalan ke Bintaro gitu main, deket nggak? Kalau gua mainnya sih nggak situ. Oh, Mainnya ke rumah teman aja yang deket rumah. Kepim kali. Jadi Wah. jaman film ya, Enggak dong, jadi enggak dong. Starboy. Mainnya ke Kalau lu di mana Mal rumah lu? Oh, rumah gua ya kan gua kan kalau dari sekolah kan sering naik motor kan, teman naik motor juga pakai helm. Ya kalau diukur misalnya lewat jalan raya nih, gua bisa sampai 15 kilo sampai. Tapi kalau misalnya lewat jalan kampung, nah itu bisa 6 kilo. Nah, rumah gua itu di Kero Selatan, jadi kalau misalnya lewat Cipadu bisa, lewat Kenceng juga bisa. Lu biasanya dari rumah berangkat jam berapa sih Mal? Nah, kalau gue nih dari rumah tuh gue kan biasanya bangun jam 5 tuh. Nah jam 5 tuh gue bisa siap-siap mandi kan, terus sholat, habis itu beresin buku, habis itu gue jalan jam setengah 6. Enggak, itu mah pagian ya, jam setengah 6.
jam. Ya tapi kan nggak tahu macet atau enggaknya. Nah, Dari di sini. macet. Iya. Tapi kalau pagi malas juga gua kesini masih gelap. Tapi kan yang penting kita nggak kejebak macet. Enggak, tapi datang pagi-pagi tuh enak mal. Jadi kita di sini bebas, bisa gelar tikar di kelas, bisa tidur dulu pagi-pagi. Nah, lu itu mah. Iya, Anda ya. Iya, deh. enak Nah. di situ. Nah, kan abis itu jam 6 lah, jam 6 gue berangkat, jam 6 lewat 15. Nah, habis itu, sampai sini nih, biasanya jam berapa ya? Jam 6.45, pokoknya jam 6.45, jam 6.50. Tapi kalau cepet, paling jam 6.30 tuh. Udah sampai. Iya, udah. Wah, itu lu kalau selama di perjalanan macet nggak? Apa ada rintangan gitu sebelum Nah. lu berangkat? Kalau itu sih tergantung jalannya. Biasanya kalau gue jalannya agak siang, macet. Kayak tadi pagi tuh, gue mau jalan kan. Itu gue tadinya mau lewat jalan yang emang jalan raya tuh yang macet. Nah, kalau emang macet makanya gue muter balik, jadi lewat kampung lagi. Nah, kalau misalnya gue jalannya lebih pagi atau lebih awal lah, nah biasanya nggak kena macet. Itu biasanya macet karena apa mal? Nah, macet itu biasanya ada persimpangan. Soalnya kan gue kan suka, kan di jalanan gue kan ngelawatin persimpangan gitu kan, pertigaan, perempatan. Nah, di pertigaan perempatan itulah, di situ gue macet, males banget gue jadi kalau jalan siang-siang. Padahal gue pengen ngarep dikit. Iya. Halo lu, April. Apa nih? Daerah rumah lu di mana? Dari rumah gua Jeronmanggu Barat. Itu daerah mana kok gue nggak tahu sih. Zaman loh, perapatan Bangke tuh. Oh itu ya, iya ya. Sering macet itu ya? Macet banget, sumpah itu macet banget tuh perapatan. Itu kalau pagi-pagi bukan jam berapa tuh? Gue Apa yang datang ke sekolahnya? kalau bangun jam 5.49 kadang udah bangun, jam 4 udah bangun. Terus kalau berangkat sekolah gue rada ngaret, jam 6.30an gue baru berangkat. Sering telat nggak di sininya? Nggak juga, gue jarang telat. Tapi kalau telat tuh buat hukuman yang cewek diapain sih sama itu? Kalau hukuman kita dihukum kayak cuman ya ngebersihin sekolah, jadi nanti disuruh ngebersihin toilet, terus nyapuin lorong-lorong kayak gitu doang. Berarti nggak fatal banget ya? Enggak lah. Nah, Berarti SMK ini emang penjagaannya emang ketat juga. Ketat mal masuk. Kita kalau telat aja kita, mohon maaf di sini emang ukuran harus botak. Apalagi panjang nih rambutnya telat, udah pasti dipotong rambutnya mal. Padahal tuh belajar rambut tuh nggak ganggu kita belajar loh ya. Kenapa dipotong ya? Kan kalau rambutnya pendek malah jadi ganggu percaya diri buat masuk Nah, sekolah. iya malah nggak pede kan ya. Jadinya seringan madol kayak teman saya di sini. mungkin emang karena peraturan sekolah di sini kali. Kan sekolah kan beda-beda kan. Iya. Sekolah beda-beda peraturan. Ya mau gimana lagi, namanya juga negeri kan pasti ketat penjagaannya. Mungkin beda kalau sama swasta. Kayak Yadika tuh, Yadika kan boleh kan lepas dulu. Boleh. Iya, karena emang beda. Mulai gondrong juga. Iya, rambutnya. beda-beda. Setiap sekolah. Ngomong lu kenapa nggak masuk Yadika mal? Nah, gua tuh awalnya kan emang mau masuk negeri kan. Nah, gua coba dulu tuh SMK di sini. Kira-kira gua udah mikir tuh, kira-kira gua bakal dapet di sini ya. Nah, pas gua coba masuk sini, dapat gua di sini. Cuman kalau gua misalnya nggak di sini, gua mau ngambil SMK yang dekat rumah gua. Di situ juga ada SMK, cuman ya Sudah apa tuh namanya Mas? SMK informatika. Jadi tuh di situ tuh SMK itu ya kayak sekolah ini, cuman apa ya? Khusus informatika gitu lah pokoknya. Jaringan kali. Iya, jaringan. Nah, pas gua nyoba masuk sini ternyata dapat di sini. Ya udah gua masuk sini kan. Gua masuk sini. Terus di sini beberapa bulan tuh kan MPLS, terus ya pas 10 di sini. Nah, pas kelas 10 tuh ya benar yang tadi lu bilang tuh, yang mereka berdua ini bilang kalau bukan sekolah ini tuh ya banjir, terus kan Ya, banyak kekurangan dan banyak kelebihannya. iya, kelebihannya banyak, kurangnya juga ya Ya 50-50. tapi ya udah rada seimbang dikit sekarang. Karena juga udah bagus, makin bagus sekarang malah. Heeh. Sekarang bagusnya karena apa mal? Nah, bagusnya tuh karena mungkin sekarang udah lebih kan sekarang kan udah mungkin lebih banyak ininya kan siswa yang masuk, jadi biar
mereka tertarik juga kan biar akreditasi sekolahnya makin tinggi, akhirnya bagusin sekolahnya jadi makin bagus biar enggak biar orang tuh bakal masuk sini tuh nggak nyesel kayak Iya. mau masuk sini nih kan Seharusnya Iya. nggak punya pikiran kayak seharusnya gue nggak usah masuk sini, gue nyesel ternyata sekolahnya jelek kayak iya gini. benar-benar. Yang sekolah diperbagus, yang dulunya banjir sekarang udah nggak banjir. Dulu kalau banjir kenapa sih Bang? Biasanya kalau banjir tuh ya kadang kan ada gorong-gorong tuh atau ada gotnya. Nah di situ tuh kadang banyak entah itu sampah, bocah-bocah pada buang sampah sembarangan, terus ya banyak makanan yang di got-got gitu. Nah sekarang kan udah diperbesar tuh gotnya, jadi biar lebih lancar lah air jalannya. Iya. Biar udah nggak banjir lagi. Berarti sekarang udah alhamdulillah udah bagus ya Bot ya? Iya. Udah lumayan bagus. Kamar mandi juga kamar mandi udah bagus dulu yang tadinya kamar mandi yang kumuh banget sekarang udah bagus. Iya, sekarang udah bagus. Udah nggak bau pesing. Lampunya juga udah bagus, udah Iya nggak udah ada lampu kan lu nggak ada lampu sampai effort banget bawa HP kan buat center. Iya itu dia. Nah, lu kan naik sini pasti naik motor kan, Dan? Iya Bang. Nah, motor itu kan maksudnya ke teknologi. Menurut lu tuh zaman sekarang tuh teknologi udah gimana, Dan? Dari mulai HP, laptop, terus TV, motor, segala macam lah. Gua kalau teknologi ini teman gua Pak Aris. Enggak. Dari ya. Gue di situ. Tapi Kalian gue nggak di situ. Tapi menurut lu gimana, Riz? Dia tanya, ini temen gua teknologi paling jago. Ya, emang kalian lu di mana sih? Kalian lu? Kalian gue tentang yang agama-agama gitu tuh. Wis, Wah, keren sangat juga ya, suka. Wis. Segala Karena gue mau cerita sedikit pengalaman gue. Apa tuh? Apa Dulu tuh? dulu gue pernah mondok. Udah. Ya, itu doang. Kira ada hal penting yang mau Di ceritain. situ lu mondok itu keseharian lu ngapain aja Riz? Iya. Nggak ada waktu kosongnya kalau di pondok. Jadi itu bangun tidur jam 4 langsung ke masjid buat sholat. Habis itu langsung berangkat sekolah sampai sore. Pulang sore maghrib. Pulang sekolah jam 3 asar. Istirahat sampai maghrib. Habis maghrib ke isya ngaji. Habis itu belajar lagi tuh sampai jam 10. Nah di jam 10 itu baru dah kita tidur lagi tuh. Itu kalau di sana makannya dari kapan Riz? Kayak misalnya dari jam 10 makan baru. Ya kayak ada diwaktuin gitu. Ada makannya tuh pagi pas mau sekolah, siang pas istirahat sekolah, sama satu lagi apa ya? Lupa gua soalnya udah Udah lumayan lama, iya. Tapi menurut lu mondok tuh enak gak sih atau kayak lu tertekan gitu mondok? Ada enak ada enggaknya sih. Tapi gua Enaknya apa tuh? lebih banyak enaknya. Karena gua jadi anak yang nggak suka melanggar peraturan, jadi gua nggak Keren banget. dihukum. Terus di kelas nggak pernah kena hukum ya? Iya. Iya. Itu lu selama di pondok prestasi lu apa tuh kalau boleh tahu? Gue pernah ngeraih juara 1 kaligrafi di pondok gua. Wis. Juara 1 berarti tuh. Iya, Itu dapat hadiah apa tuh kira-kira? nggak ada sih, cuma dapat piala doang sama sertifikat. Lu di situ bangga nggak dengan posisi lu yang di situ? Bangga apa nggak banget? Bangganya karena apa tuh kira-kira? Karena gue bisa ngeraih juara 1, terus mewakilin kamar gua. Soalnya tuh lombanya antar kamar di pondok itu. Itu setiap kamar isi berapa orang kira-kira? Setiap kamar tuh ada 15 orang satu kamar. Di satu angkatan ada 15 kamar. Berarti lumayan rame ya? 15 Iya, orang. rame. Berarti kalau tidur kasurnya pisah-pisah apa? Ada yang satu kasur dua? Bisa-bisa. Kasurnya tuh kecil, seukuran 4 meja inilah buat satu orang. Satu orang? Lumayan sih itu. Iya, iya. Enak dong. Lu, kok lu bisa masuk situ sih? Itu awalnya kemauan orang tua gua. Terus? Tapi gara-gara gua lama-lama kepaksa, jadi gua paksain buat betah aja. Jadi gua betah dah tuh. Emang berarti Pertama tuh awalnya prosesnya karena terpaksa. Iya. Terus terpaksa, terus mau nggak mau harus ngikutin kemauan orang tua, lama-lama betah. Iya itu kayak gitu. cuma sesuatu yang dipaksa emang susah. Iya, emang susah banget sih. susah. Tapi di situ lu sempat kayak kesel nggak sama orang tua lu apa? Iya kayak lu. Sempet. Karena emang namanya ditinggal, dipaksa disuruh di sono tuh sempet kesel, sedih.
pokoknya semuanya gabung di situ tuh. Tapi ya udah mau gimana lagi, tetap jalanin aja. Yang penting dijalanin dulu kan. Ya, jalanin lama-lama jadi betah, terbiasa. Tapi tuh kan di pondok kan banyak yang bilang ya kayak suka kehilangan barang. Tapi lu suka kehilangan barang Ya nggak? emang banyak yang kayak gitu. Gara-gara banyak juga orang yang jarang dikirimin duit sama orang tuanya atau gara-gara telat. Jadi orang ngambil barang orang lain gitu. Tapi air di pondok bagus nggak sih? Kan banyak kayak yang komplain air di pondok tuh nggak bagus, suka bikin cacat. Yang bikin orang jarang mandi itu gara-gara airnya suka habis, jadi jarang mandi. Oh gitu. Minimal mandi juga orang pondok tuh rata-rata mandi sekali doang sehari. Ya lu berarti itu males lah. Walaupun sehari tuh bersih gua, tapi pas udah keluar pondok gua nggak pernah mandi sehari nggak pernah mandi sehari sekali. Pernah nggak mandi? Mandi Kan terus bisa aja gua. gitu. Berarti itu kalau lu mau mandi ngantrinya panjang kali. Iya, apa-apa harus ngantri, gara-gara muridnya rame juga di situ sampingnya. Oke. Ya kesimpulannya ya itu kalau misalkan kita tuh masuk sekolah berbeda-beda tuh ya emang peraturannya berbeda, entah itu fasilitas, entah itu orang-orangnya, entah itu tempatnya juga yang oke, makasih banyak tuh buat Adam sama Paris yang udah mau ngobrol sama Udah ngulangin waktunya buat kita berdua buat nanya-nanya nih. Kita jadi tahu nih pengetahuan dari kalian juga nih tentang sekolah SMK 2, tentang kegiatan kalian di rumah, terus juga lu yang mondok, rasanya kayak gimana. Dan sekian wawancara dari kita podcast dari kelompok 1. ya, selebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi